Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari Al-Magdaniyah dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2305120433. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Isi dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Untuk jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Komputer dalam jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui protokol komunikasi, baik dengan kabel fisik atau wired maupun tanpa kabel atau wireless. Jaringan komputer memainkan peran penting dalam kehidupan modern, terutama dalam mendukung komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi di berbagai sektor. Sedangkan sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, namun memberikan kesan bahwa mereka adalah satu sistem tunggal. Fokus sistem terdistribusi ini adalah koordinasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas yang kompleks melalui perangkat terdistribusi. Sistem ini dirancang agar kompleksitas yang ada di balik layar tidak terlihat oleh pengguna, membuat pengalaman pengguna tetap sederhana dan mudah. Selanjutnya, terdapat perbedaan jaringan komputer dengan sistem terdistribusi. Jaringan terpusat. Jaringan komputer adalah sarana untuk memungkinkan komunikasi berbagai sumber daya antar komputer yang terpisah dan lebih berfokus pada koneksi antar perangkat dan biasanya tidak dirancang untuk meningkatkan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Contohnya, LAN, WAN, dan Wi-Fi. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah sistem komputasi terintegrasi di mana beberapa komputer bekerja sama bersama sebagai satu unit terpadu untuk menyelesaikan tugas bersama dan dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dan ketersediaan sehingga jika satu node gagal, sistem lain dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, Google File System, blockchain, dan sistem basis data. Berikut beberapa contoh penerapan dari jaringan komputer. Yang pertama, pada home network. Di rumah, jaringan komputer memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, tablet, TV pintar, dan perangkat IoT atau Internet of Things saling terhubung dan berbagi sumber daya. Fiturnya ada berbagi koneksi internet, file, dan printer sharing. Yang kedua ada corporate touch network. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, atau Facebook memiliki jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai pusat data, kantor, dan perangkat karyawan mereka. Fiturnya ada data center network, kolaborasi internasional. Jadi, karyawan dari kantor di seluruh dunia bisa bekerja sama melalui jaringan yang aman dan efisien. Perusahaan mengandalkan virtual private network atau VPN dan enkripsi data tingkat lanjut untuk menjaga keamanan data perusahaan dari ancaman eksternal. Contoh berikutnya ada healthcare network. Rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengakses informasi medis pasien. Fiturnya ada rekam medis elektronik, jadi dokter dapat mengakses catatan pasien secara digital dari berbagai lokasi. Kemudian ada sistem komunikasi antar dokter dan sistem penjadwalan pasien. Jadi sistem jaringan ini memungkinkan penjadwalan konsultasi dan operasi terintegrasi di seluruh rumah sakit hingga klinik. Berikut beberapa contoh penerapan sistem terdistribusi. Yang pertama ada sensor pemantauan udara. Sensor yang tersebar di berbagai lokasi mengumpulkan data dan mengirimkan ke server pusat untuk analisis, serta memberikan informasi real-time tentang kondisi lingkungan. Yang kedua, sistem panggilan suara atau video. Menggunakan server yang terdistribusi untuk menghubungkan banyak pengguna dalam satu panggilan, yang memungkinkan komunikasi jarak jauh secara efisien. Dan yang ketiga, sistem game online. Game yang mengandalkan server terdistribusi untuk mengelola sesi permainan, memungkinkan pemain dari berbagai lokasi dapat berinteraksi di game yang sama. Data center. Data center adalah komponen kunci dalam infrastruktur teknologi modern yang mendukung berbagai layanan mulai dari hosting website hingga penyimpanan cloud dan analisis data.
Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Jaringan yang sangat kecil, biasanya mencakup area sekitar beberapa meter, seperti ruang tamu atau meja kerja. Contohnya, koneksi Bluetooth antara laptop dengan handphone. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Jaringan lokal yang terbatas pada area kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. Memiliki kecepatan tinggi dan latensi rendah, serta sering menggunakan kabel Ethernet atau Wi-Fi untuk koneksi. Contohnya, home network, office network, dan school network. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam satu area metropolitan atau kota. Contohnya, biasanya digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghubungkan kantor yang berada dalam satu kota. Dan yang keempat ada Wide Area Network atau WAN, jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti kota, negara, atau bahkan global. Dapat menggunakan berbagai teknologi komunikasi termasuk liset line, satelit, atau jaringan publik. Contohnya, kemudian ada juga pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi dan sumber daya di dalam lingkungan mereka sendiri. Contohnya, portal karyawan di sebuah perusahaan yang memungkinkan akses ke berita internal, formulir, dan dokumen penting. Kemudian yang kedua ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkomunikasi tanpa batas geografis. Contohnya, website, platform media sosial, layanan streaming, dan aplikasi berbasis web. Yang selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan sementara yang dibentuk tanpa infrastruktur tetap. Setiap perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Contohnya meminta hotspot dengan teman saat bertemu. Karakteristik dari ad hoc adalah fleksibel dan tanpa router sentral. Kemudian yang kedua ada infrastruktur. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang menggunakan perangkat tetap seperti router, access point, dan switch untuk menghubungkan perangkat. Semua komunikasi berlangsung melalui perangkat pusat. Contohnya jaringan Wi-Fi di kantor atau rumah yang menghubungkan perangkat melalui router. Karakteristik dari infrastruktur ini adalah stabil dan teratur. Dapat menerapkan kebijakan keamanan dan kontrol akun lebih baik melalui perangkat pusat. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel atau wired network ini menggunakan kabel fisik seperti kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat, menawarkan kecepatan tinggi dan koneksi stabil. Mereka ideal untuk lingkungan yang membutuhkan transfer data besar seperti kantor atau pusat data. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel atau wireless network menggunakan sinyal radio seperti Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Hal ini memberikan fleksibilitas dan mobilitas dan cocok untuk penggunaan pribadi atau area luas. Namun kecepatan dan stabilitas bisa dipengaruhi oleh interferensi sinyal. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast, 1 ke 1. Unicast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Setiap paket data dikirim secara langsung ke alamat IP spesifik penerima. Kemudian yang kedua ada multicast atau 1 ke grup. Multicast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke sekelompok penerima. Data dikirim ke alamat grup yang dapat diakses oleh beberapa perangkat yang terdaftar. Kemudian yang ketiga ada broadcast atau 1 ke semua. Broadcast adalah pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat di jaringan. Data dikirim ke alamat khusus yang dapat diterima oleh semua perangkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus atau bus topology. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Data dikirim di sepanjang kabel, dan setiap perangkat memeriksa apakah data ditujukan untuknya. Kelebihannya, mudah diimplementasikan, murah, dan hanya membutuhkan sedikit kabel. Sedangkan kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu, dan kinerja menurun saat lalu lintas jaringan tinggi.
Yang kedua, ada topologi cincin atau ring topology. Semua perangkat dihubungkan dalam bentuk lingkaran, di mana data bergerak searah atau kadang-kadang dua arah dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihannya, setiap perangkat memiliki akses yang sama ke jaringan dan memiliki kecepatan tinggi untuk transmisi data berukuran besar. Sedangkan kekurangannya, jika satu perangkat gagal, seluruh jaringan bisa terganggu dan sulit untuk melakukan penambahan perangkat baru. Yang ketiga, ada topologi bintang atau star topology. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub atau switch. Perangkat pusat ini mengatur lalu lintas data di dalam jaringan. Kelebihannya, jika satu perangkat gagal, jaringan tetap berfungsi, kecuali perangkat pusat, dan mudah untuk menambah perangkat baru. Sedangkan kekurangannya, jika perangkat pusat gagal, maka seluruh jaringan akan berhenti bekerja dan memerlukan banyak kabel. Yang keempat, ada topologi jala atau mesh topology. Setiap perangkat terhubung langsung ke beberapa atau semua perangkat lainnya. Topologi ini memastikan banyak jalur data, sehingga data dapat memilih jalur optimal. Kelebihannya, handal karena jika satu jalur rusak, data bisa melalui jalur lain dan ideal untuk jaringan besar dengan banyak perangkat penting. Kemudian kekurangannya, instalasinya rumit dan mahal karena membutuhkan banyak kabel dan pengelolaan lebih kompleks. Yang kelima, ada topologi hierarki atau hierarchical topology. Jenis topologi ini jaringan yang diatur dalam bentuk struktur bertingkat atau berjenjang. Kelebihannya, manajemen mudah, skalabilitas tinggi, kinerja dan keamanan yang baik. Kelemahannya, memerlukan perangkat keras yang lebih mahal. Jika lapisan inti gagal, maka seluruh jaringan akan terpengaruh dan memerlukan perawatan yang lebih rumit. Dan yang terakhir, ada topologi bintang yang diperluas atau extended star topology. Varian dari star topology jadi beberapa topologi bintang dihubungkan bersama untuk memperluas jaringan. Kelebihannya, skalabilitas tinggi, kemudahan manajemen, reliabilitas, dan memiliki performa baik. Sedangkan kekurangannya tergantung pada hub atau switch pusat, memakan biaya lebih tinggi, kebutuhan kabel bisa menjadi lebih rumit terutama jika jaringannya besar. Dan yang terakhir, model jaringan saat ini. Model jaringan saat ini mengacu pada arsitektur jaringan modern yang digunakan untuk menghubungkan perangkat, mentransfer data, dan mendukung komunikasi antar perangkat di seluruh dunia. Berikut jaringan yang umum digunakan saat ini. Yang pertama ada model OSI atau Open System Interconnection Model. Kemudian yang kedua ada model TCP/IP. Yang ketiga ada jaringan berbasis software atau Software Defined Networking atau SDN. Dan yang keempat ada jaringan virtual. Yang kelima ada Cloud Networking. Dan yang keenam ada jaringan 5G. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.